menghantarkan keindahan, keindahan menghantarkan keberkahan. Rantailah salam, berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Al-ayah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ayyuhal hadirin, Ayyuhal hadirin, Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Dalam diri Rasul terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul dalam memimpin telah tercatat indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Person in History. Kebesaran sifat Rasul dalam memimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah, sehingga mampu merobohkan masyarakat yang dulunya beradab menjadi biadab, yang dulunya berseteru menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mengikuti jejak kepemimpinan beliau, kami akan membahas syarahan dengan judul Kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani, dengan landasan Quran surah Al-Ahzab ayat 21. hamba bernaung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan
kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Maksud dari ayat tersebut menegaskan sekaligus menginformasikan kepada kita, sungguh pada diri Rasul terdapat uswatun hasanah. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita dan pemimpin kita saat ini? Jawabannya, alhamdulillah. Masih ada pemimpin yang patut diteladani. Masih ada para pejabat yang bisa mengayomi. Masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri walaupun sedikit sekali. Karena masih banyak pejabat yang bejat. Masih banyak politis yang korupsi. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Kita sekarang mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah pemuda yang teler dan pemimpin yang killer. Bagaimana reformasi akan terjadi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang terjadi. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Ayyuhal hadirin, Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan ada 3 cara Rasul dalam berdakwah. Yang pertama, Rasul selalu bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Yang Persiapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas persiapan. tidak memaafkan atas segala kesalahan. Yang ketiga, Rasul selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah cara dan strategi Rasul dalam berdakwah. Sebagai pemimpin, ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah. Untuk itu ada 4 solusi yang bisa membuat bangsa kita bangkit dari keterpurukan dan krisis berkepanjangan akibat moral yang mengkhawatirkan. Yang pertama, pemimpin sebagai figur sentral harus bermoral, beretika, dan berakhlak. Yang kedua, kita sebagai warga negara harus berpartisipasi, antisipasi sebagai apresiasi yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Al-Quran. Jangan hanya pandai mengkritisi, tapi berikanlah solusi. Jagalah sarana dan prasarana negara, jangan berbuat durjana karena Allah akan murka kepada kita. Yang ketiga, tingkatkan sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa yang bermuara kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana Syauqi Beg berkata dalam syairnya, bangsa-bangsa akan jaya jika ditopang oleh akhlak yang mulia, tetapi bangsa-bangsa akan hancur, rusak, binasa jika tidak ditopang oleh akhlak yang mulia. Yang keempat, tingkatkanlah hubungan ulama dan umaro. Hubungan keduanya harus dekat agar kita bisa hidup dengan nikmat dalam negara yang berdaulat dan penuh berkah. Ayyuhal hadirin, Ayyuhal hadirun rahimakumullah. tidak terasa perjumpaan kita akan berakhir. Demikian yang kita dapat simpulkan agar Indonesia jaya. Pemimpin harus bercermin, harus menggunakan cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang memimpin mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah, sehingga Indonesia akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan turun. Sebagai penutup, kami selipkan pantun sebagai kenangan dan penutup. Hidup sendiri tanpa seorang